Halo semuanya, sahabat dari CNB TV. Kita pastinya balik lagi di program Bisa Bincang Santai bersama aku Neliana Pratiwi, dan di sini kali ini aku nggak sendirian. Seperti dengan program-program sebelumnya dan waktu-waktu sebelumnya, kita kedatangan narasumber-narasumber pastinya yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan dari Bang Andre Afrizal. Siap. Halo Bang. Halo. Kabarnya baik ya Bang ya? Alhamdulillah baik. Pasti, kelihatan juga Bang Andre dari pagi sampai sekarang pasti juga banyak kesibukan, tapi tetap nyempetin datang di CNB TV. Siap. Program Bincang Santai, kita pastinya sesuai dengan namanya, kita bakal bincang santai aja Bang. Iya, nyantai aja. Iya, enak ngomongnya Bang, Kak, Mas atau Om? Sembarang aja. Bang aja ya? Iya. Oke Bang Andre. Jadi Bang Andre ini selain salah satu anak muda Balikpapan, denger nih informasi juga terpilih menjadi Ketua KNPI Balikpapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ucapin juga selamat untuk Mbak Andre. Semoga juga dipermudah ya Bang ya dalam melakukan tanggung jawab, komitmen dan sebagainya. Oke. Teman-teman dari CNB TV, kali ini kita bakalan mengangkat tema tentang Hari Pahlawan nih Bang Andre. Siap. Karena kan tepatnya nggak jauh dari hari ini, 10 November itu menjadi peringatan Hari Pahlawan. Dengan tagline Pahlawanku, Inspirasiku. Tapi sebelum kita masuk ke Hari Pahlawan dan sebagainya, mungkin kita kenalan dulu sama Bang Andre, ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang ya. Siap. Kalau misalnya tadi Bang Andre terpilih menjadi sebagai Ketua KNPI Balikpapan baru-baru aja, mungkin terlebih dahulu pengen tahu nih kesibukan Bang Andre saat ini tuh ngapain aja sih Bang? Ya, kesibukannya selama ini ngurusin usaha. Oke. Dan ya sekarang sibuk berbenah di KNPI lah. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bang, itu berarti terpilih menjadi Ketua KNPI Kota Balikpapan per tanggal 6 November 2021. Ya. Oke, baru aja. Dan itu tugasnya ngapain aja sih Bang? Maksudnya banyak banget. Iya, sebagai Ketua KNPI itu secara umum deh ngapain sih? Secara umum yang pasti kita lebih ke kolaborasi sesama pemuda dan peningkatan SDM pemuda yang ada di Kota Balikpapan. Oke, seperti itu ya Bang ya. Iya. Jadi emang targetnya adalah pemuda gitu. Betul. Karena KNPI ini kepanjangannya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Betul sekali. Oke, luar biasa Bang Andre. Nah sebelum itu nih Bang, selain itu tuh aku juga pernah dengar informasi sebagai pengguna media sosial juga ya. Iya. Ada salah satu akun media sosial ya, akun media sosial Kota Balikpapan yang viral ya. Terus juga yang banyak followersnya iya. Sampai takut Bang kalau di jalan. Takutnya itu pas nanti gimana gitu kan masuk ke konten IG dan sebagainya, pokoknya paling up to date banget yaitu Balikpapanku. Iya. Kalau begitu jangan sampai gimana di jalan ya kan. Jangan macam-macam ya. Atau buat konten-konten di jalan jangan dong, juga. Ya. Nah, Bang Andre ini sebagai CEO dan juga owner lah ya dari Balikpapanku. Betul sekali itu. Menarik banget ya. Ngomongin soal anak muda, media sosial, bahkan bisa mencapai sampai sekarang Balikpapanku followersnya ada berapa Bang? 419.000. 419.000, wow, luar biasa. Udah centang biru Bang? Oh belum. Susah on the way. Susah. Oke, 419.000 ya akun media sosial Kota Balikpapan, dan emang itu kontennya apa aja sih Bang? Kalau Balikpapanku ya sekarang foundernya tuh ada 3. Oke, ada 3. Ya. Jadi yang satunya sedang fokus kuliah di Jerman, yang satunya sekarang lagi bantuin urusin perusahaan saya juga. Yang satunya saya sendiri ya lagi fokus di organisasi, dan Balikpapanku sendiri itu sekarang tuh dikelola oleh 5 orang admin. Jadi udah ada bidangnya masing-masing. Facebook lain, TikTok lain, Twitter lain, Instagram lain, seperti itu. Dan kontennya itu sendiri ke Kota Balikpapannya? Iya, lebih ke Kota Balikpapan. Berita-berita yang up to date ya, yang ada di Kota Balikpapan. Betul sekali. Bang Andre, kalau misalnya ngomongin itu sendiri, emang sebelumnya Bang Andre ini suka bermain media sosial gitu ya? Enggak juga sih ya, itu secara nggak sengaja sebenarnya Balikpapanku itu tercipta udah nggak sengaja juga dulunya gitu loh. Seperti itu.
Jadi besar juga ya Bang ya. Betul. Makin kesini juga pastinya harapannya besar untuk membawa kota Balikpapan ya ke beberapa pastinya media sosial secara gitu lebih mudah lagi untuk menyampaikan informasi. Oke. Balik lagi nih Bang, sebagai anak muda Balikpapan, pastinya kalau kita ngomongin soal pahlawan, bagi Bang Andre pahlawan itu apa sih gitu? Pahlawan itu mereka yang mau berjuang, mereka yang mau berkorban untuk sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah kalau Bang Andre punya nggak sih kayak role model pahlawan Indonesia yang Bang Andre, wah ini inspirasi banget gitu? Ada nggak sih Bang? Kalau saya pribadi ya jelas Insinyur Soekarno, Sultan Hasanuddin, ya kan, Bung Tomo, wah, itu. Semangat ya Bang ya. Betul. Boleh dikasih tahu dong Bang alasan dan juga inspirasi mungkin dari beliau ya sebagai pahlawan nasional Indonesia untuk Bang Andre apa gitu? Kalau dari Sultan Hasanuddin kan ya seperti kita tahu ceritanya, Sultan Hasanuddin ini sangat kekeh sekali melawan para penjajah gitu ya, dan tidak bisa dinegosiasikan seperti itu. Dan lain-lainnya. Dan pastinya kalau Bang Andre sendiri sebagai Ketua KNPI Balikpapan nih Bang ya, dengan menyocokkan, ini kan berarti lisinya adalah pemuda gitu. Penting gak sih Bang pemuda itu tahu atau dalam artian ibaratnya apa ya, mengamalkan lah apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa yang telah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita? Wajib. Itu wajib dong ya kan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya gitu loh. Dan ya bisa jadi saja kita tidak bisa duduk di sini pada hari ini kalau pahlawan-pahlawan kita dulu tidak berjuang gitu loh. Bisa jadi saja kita masih dijajah, tidak ada negara ini kalau dulu tidak ada yang berjuang, kan seperti itu gitu loh. Jadi kita harus menanamkan pada generasi muda bahwa jangan pernah melupakan para pahlawan, jasa-jasanya. Itu. Tapi Bang kalau boleh tahu saat ini kan juga lebih dominan itu kita sebagai anak muda itu pastinya pengen happy, pengen senang-senang, pengen hiburan gitu, menyenangkan diri sendiri lah ibaratnya. Lantas kita tuh sampai lupa kadang ada sesuatu tanggung jawab ya sebagai anak muda, sebagai warga negara juga untuk apa ya, untuk ini loh gitu hasil dari yang tadi Bang Andre bilang, kemerdekaan ini dari pahlawan kita. Gimana ya Bang cara ngebalance-nya sebagai anak muda yang pengen produktif banget, yang pengen rekreasi dan sebagainya, tapi tetap juga ingat identitas sebagai warga negaranya gitu. Banyak tuh yang melenceng-melenceng norma Bang ya, dibuat bahan jokes-jokes, candaan-candaan yang pastinya menyinggung, memecah belah juga kubu antar kubu. Ya kalau dari saya pribadi ya untuk kawan-kawan pemuda ya, yang pertama kita ini harus punya tujuan dulu ya kan. Jangan sampai hidup kita ini cuma sekali loh. Jangan sampai malah hanya digunakan untuk bersantai-santai terus dan termakan pepatah itu, bukan pepatah sih, ada itu bahasa-bahasa itu yang begini bunyinya itu mumpung masih muda. Itu bahasa yang salah banget gitu loh. Ya, jadi tidak ada orang yang sukses itu yang masih mudanya dia tuh bersantai-santai gitu loh. Jadi ya masih mudanya harus kerja keras gitu loh. Tua nanti menikmati seperti itu gitu. Jangan dibalik gitu loh. Mudanya santai-santai, tuanya malah kerja keras. Itu yang salah tuh, kayak gitu sih. Kebanyakan. Jadi ya kita harus bisa menyimbangkan lah seperti itu. Dan harus tahu posisi kita yang mana. Ini kita udah terlalu nyantai nih. Sedangkan yang lain fokus bekerja, fokus mengembangkan diri, fokus mengembangkan usaha seperti itu. Jangan sampai kita terlena. Gitu. Oke, menarik banget ya Bang ya. Jadi boleh mungkin Bang ya menghibur diri atau menikmati masa muda. Tapi harus ingat-ingat gitu ya. Jangan terlena. Jangan terlena. Oke, teman-teman semua, mungkin kita break sejenak dulu Bang. Nanti kita akan kembali lagi pastinya di program Bisa Bincang Santai bareng CNB TV.
Oke teman-teman, kita balik lagi di program Bisa Bincang Santai CNBTV bareng Bang Andre Afrizal. Siap. Masih di sini Bang Andre. Tadi kita juga udah ngobrol sedikit banyak ya, sedikit tapi nggak banyak tentang beberapa perkenalan diri Bang Andre juga, terus juga gimana pandangan Bang Andre terhadap pahlawan dan juga pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Nah, tadi Bang Andre juga sempat menyinggung nih kalau misalnya masa muda harus balance ya, nggak boleh terlena dan sebagainya. Jangan sampai. Nah, Bang Andre, kalau menurut Bang Andre pemuda di Balikpapan itu aware nggak sih sama implementasi atau bagaimana ya menghargai Hari Pahlawan atau pahlawan ini sendiri? Ya sejauh ini aware lah. Menghargai. Seperti itu. Banyak kok saya lihat yang ikut memperingati itu banyak sekali. Oh, oke. Ya, jadi kan ibaratnya Bang Andre ini juga sebagai garis terdepan ya, mengetahui ya pemuda di Kota Balikpapan ini seperti apa. Alhamdulillahnya sih masih aware ya. Masih aware. Dan harus selalu aware tentu. Betul. Bang Andre, kalau kita ngomongin soal Hari Pahlawan dengan tagline pahlawanku inspirasiku ya. Kalau tadi Bang Andre inspirasi pahlawan nasional Indonesianya ada Insinyur Soekarno ya. Terus juga ada siapa lagi Bang tadi? Sultan Hasanuddin dan Bung Tomo. Waduh, luar biasa. Kalau misalnya Bang Andre boleh diceritain nggak sih Bang sejarah dari Hari Pahlawan tuh seperti apa sih Bang? Oh, sejarah Hari Pahlawan itu berawal dari pertempuran di Surabaya pada bulan Oktober 1945. Pada saat itu warga Surabaya itu berjuang perang ya. Ini setelah hari kemerdekaan tentunya kita udah jadi Republik Indonesia. Itu perang melawan Inggris ya. Waktu itu tepat di tanggal 30 Oktober itu puncak peperangannya. 30 Oktober 1945 itu jenderalnya Inggris yang memimpin perang di sana itu meninggal, tewas terbunuh oleh pejuang-pejuang Indonesia. Dan pada tanggal 10 November 1945 itu jenderal penggantinya mengeluarkan ultimatum kepada kita agar menyerah dan jangan melakukan perlawanan. Tapi karena kegigihan warga Indonesia yang ada di sana, itu pertempuran tetap berlangsung selama 3 minggu. Nah, walaupun banyak ibaratnya warga sipil yang menjadi korban gitu, tapi ya pihak lawan juga banyak yang meninggal. Dan kegigihan warga negara kita ya kan, para pejuang pada saat itulah akhirnya dijadikanlah 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Hari dikeluarkannya ultimatum untuk menyerah, tapi kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak menyerah, bahkan melakukan perlawanan yang sangat gigih seperti itu. Makanya dijadikan 10 November itu sebagai Hari Pahlawan seperti itu. Oke, luar biasa. Padahal kalau misalnya kita ngomongin soal dari segi senjata aja pasti kita kalah ya Bang ya. Jauh lah. Yang lainnya tadi Inggris ya Bang ya, Inggris dan pihak-pihak penjajah pihak penjajah lainnya itu pasti ada bom, ada granat dan sebagainya. Pasti warga Indonesia hanya berbasis celurit, senjata-senjata tradisional lainnya. Tapi di 10 November tersebut saat dikeluarkan ultimatum tetap gigih dan pastinya persatuan yang ada di pahlawan-pahlawan kita terdahulu itu bisa tergambar lah Bang ya. Emang bisa semangatnya tergambar. Semangatnya. Oke. Nah, Bang Andre juga kalau misalnya ngomongin soal Hari Pahlawan tadi, kan banyak ya cara kita untuk memperingati Hari Pahlawan itu. Tapi boleh dong kalau dari Bang Andre sendiri gimana ya cara kita sebagai warga Indonesia atau pemuda ya, khususnya pemuda memperingati Hari Pahlawan ini? Ya, cara untuk memperingati? Iya, cara misalnya dengan mengikuti lomba. Oh ya, paham. Ya jadi kalau saya itu kebetulan sangat senang sekali membaca cerita-cerita tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, bahkan sultan-sultan kita yang berjuang di
masa lalu. Jadi saya lebih meluangkan waktu untuk membaca biasa sejarah-sejarahnya, perjuangannya Imam Bonjol, Cut Nyak-Din gitu-gitu. Jadi kan masih ada beberapa tuh ibaratnya yang menjadi misteri. Wah, ini sebenarnya pahlawan yang ini tuh tidak meninggal di sini. Oh, ini diasingkan. Oh, itu masih banyak yang seperti itu. Saya biasa lebih senang lebih ke membaca sih seperti itu. Gitu. Jadi dari membaca tersebut juga dapat biar kita dapat jawaban-jawabannya gitu. Ya, dan kita juga harus mengilhami apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. Kita harus mengadopsi lah semangat-semangatnya, semangat juangnya pada walaupun itu terjadi ratusan tahun yang lalu, kita harus mengadopsi semangat-semangat para pejuang kita, para pahlawan kita seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau Bang Andre nih saat memfokuskan atau saya yakin dan saya terima nih dari proses pemilihan ketua KMPI Balikpapan itu ada nggak sih Bang mungkin tersirat salah satu nilai-nilai yang Bang Andre baca atau Bang Andre ketahui dari pahlawan kita gitu? Maksudnya kayak seorang ketua dengan seorang pemimpin gitu, relate. Ya, kalau dari yang saya baca ya semangat gitu loh. Karena kalau kita tidak semangat ya, mungkin saya tidak bisa karena setahun lebih itu bergerak untuk hari pemilihan itu kurang lebih 1 tahun kita bergerak bersama tim apa segala macam dan yang awalnya itu hanya 6 bulan sebenarnya, tapi karena ada beberapa hal akhirnya diundur 5 bulan dan kalau kita tidak punya semangat juang ya tidak mungkin gitu dan kita berikhtiar, berdoa ya kan, bekerja keras dan ya semua saat ini kan tinggal itulah yang harus kita lakukan sebagai pemuda. Kita harus bekerja keras, kita harus berikhtiar, kita harus berdoa. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya. Semangat juangnya yang semangat juangnya itu harus yang kita adopsi ya kan, seperti itu gitu loh. Karena nggak semuanya Bangnya berarti kalau misalnya udah males lama banget gitu. Iya, kalau misalkan kita tidak punya semangat juang apa segala macam udah diundur 5 bulan, aduh undur lagi nih barang seperti gitu ya. Tapi enggak lah, kita nggak boleh capek, kita tetap harus bekerja keras seperti itu. Semangat juang ikhtiar ya kan. Nah, seperti itu. Tapi dari usaha yang keras itu pasti juga hasilnya pun worth it. Iya, makanya kan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kan. Yakin usaha sampai. Luar biasa. Kalau masih belum yakin, paksa usaha sampai ya kan, harus sampai pokoknya seperti itu. Oke, Bang Andre, nah kalau ngomongin soal tadi beberapa semangat juang dan sebagainya, namun kan di kondisi seperti ini, mungkin udah turun di level 2 ya informasi yang saya dapetin pandemi di Kota Balikpapan, tapi kan juga masih dalam situasi pembatasan, pandemi dan sebagainya. Gimana ya Bang, kita implementasiin atau ngelakuin semangat juang yang tadi Bang Andre bilang, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini nih Bang. Di masa pandemi seperti ini kesehatan itu penting, tapi ekonomi itu juga penting gitu loh. Dan bagaimana di masa pandemi itu kita mengaplikasikan semangat tadi ya, kita harus tetap semangat ya, karena banyak saya dengar kawan-kawan di PHK diberhentikan gitu, dan jangan pernah patah semangat ya. Tetap terus kita harus berjuang, khususnya yang masih muda dan punya tanggungan, orang tua maupun sudah berkeluarga ya, tetap kita harus menjadi pahlawan di keluarga kita dulu gitu loh. Ya. Dengan ya tetap semangat ya. Mungkin kita diberhentikan di tempat kerja kita, tapi kita masih bisa membuka usaha-usaha di masa pandemi ini gitu loh. Kalau dari awal sampai sekarang bisa aku simpulin sih, Bang Andre ini emang punya kayak semangat yang benar-benar semangat ya, pejuang gitu ya, emang sosok warrior gitu, jadi kayak pejuang banget gitu. Bahkan kita bisa mungkin ambil dari sisi Bang Andre itu ya teman-teman dari Bincang Santai ini, karena apalagi masih muda gitu Bang ya, masih energinya dan sebagainya. Ayo kita sama-sama maju, yang penting kerja
terus Iya, semangat ya, betul. ikhtiar berdoa kayak kata Bang Andre tadi. Dan jangan lupa juga Hari Pahlawan itu banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Kalau kata Bang Andre tadi, baca-baca buku-buku literatur pun itu termasuk salah satu kita menghargai pahlawan kita. Iya dong, kita harus tahu ceritanya seperti apa ya kan, dan mengaplikasikan Betul. semangat juang para pahlawan kita. Iya, ini juga bisa nih Bang ya, nanti kalau ditanyain anak cucu, ini Insinyur Soekarno siapa? Kita cetek Iya. gitu kan, nggak ada ilmunya. Bingung. Kasihan gitu ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Bang ya, di Siap. interval kali ini, kalau misalnya kita ngomongin soal Balikpapan, ini kan banyak banget destinasi wisatanya Bang ya. Banyak banget apalagi kalau malam minggu, kayak Lapangan Merdeka, Skalput, terus juga beberapa Taman 3 Generasi dan sebagainya. Pokoknya mal-mal pusat perbelanjaan pun juga benar-benar mewabah di Kota Balikpapan. Tapi kalau ada satu destinasi yang mungkin orang-orang nggak tahu nih Bang, Iya. yaitu museum bersejarah Iya. yang ada di Kota Balikpapan. Sebenarnya banyak ya Bang ya. Nah kalau pandangan Bang Andre sendiri, gimana ya cara kita itu biar orang-orang tahu, biar kita nih nge-upin juga nih museum bersejarah yang ada di Kota Balikpapan juga. Iya. Apalagi Bang Andre ini kan latar belakangnya juga sebagai aktivis media gitu ya, ataupun juga aktif dalam media sosial. Iya. Kalau saya pribadi ya, kita aplikasikan ke diri kita sendiri dulu gitu loh. Oke. Kita senang nggak ke museum, ibaratnya kita sebelum kita infokan ke kawan-kawan kita gitu loh. Nah kalau saya sendiri, saya itu seneng lah, karena saya senang sejarah, jadi saya pergi juga waktu itu ke museum yang ada di Balikpapan ya, di dekatnya Hotel Blue Sky. Apa itu Bang? Oh, saya tahu nih kayak Rumah Iya. Dahor. Iya, Dahor betul. Heritage. Jadi di situ Dahor Heritage itu kita bisa lihat ya, banyak apa namanya peninggalan sejarah ya, dalam bentuk foto dan lain sebagainya, dan ya ini mengingatkan kita lagi ya akan sejarah Kota Balikpapan seperti itu. Dan ya untuk kita semua ya, ayo kita jangan pernah melupakan sejarah Kota Balikpapan gitu. Dan kalau dari sisi aktivis media sosial ya, kita beberapa kali juga bekerja sama dengan kawan-kawan yang melakukan kegiatan di museum ataupun monumen-monumen perjuangan yang ada di Kota Balikpapan. Bahkan Balikpapanku sendiri kita pernah melakukan tour dengan mengajak kurang lebih 120 followers kita. Itu gratis, tidak bayar sepeser pun. Kita gratis, kita bawa keliling tour ke tempat-tempat bersejarah atau monumen-monumen bersejarah yang ada di Kota Balikpapan. Seperti itu. Luar biasa Bang ya, 120 followers beruntung. Iya, 120 followers. Diajakin 2 tour. bus kalau nggak salah waktu itu. Waduh, luar biasa. Dan ada bintang tamunya, Baim Wong waktu itu. Oh iya Bang. Iya, jadi Baim Wong ikut juga tour bareng kita. Wah luar biasa Seperti banget. itu. Ini pastinya emang dikemas gimana sih cara Bang Andre dan juga tim dari Balikpapanku Iya. untuk nge-upin dan juga mempromosikan lah ya museum Siap. bersejarah, dikemas juga tuh sama tarikan-tarikannya sedikit Iya, ya, betul. yang menarik dan lain sebagainya. Pasti Dikemas dengan baik. outputnya juga bagus banget ya Bang Iya. ya. Pasti orang-orang, wah ada Mbak Imong nih, kemana nih dan sebagainya. Oke Bang Andre, kita juga udah cukup banyak banget Siap. ya di interval kali ini ngobrolin seputar Hari Pahlawan dan sebagainya. Kita bakal lanjut lagi tetap di CNB TV Bincang Santai. Halo teman-teman semua, kita masih ada di program Bisa Bincang Santai bareng CNB TV dan juga bareng Bang Andre ya. Siap. Masih semangat Bang ya. Mas itu. Masih semangat dan masih terjaga ya, karena kita pada hari ini pasti sesuai dengan tema terkait Hari Pahlawan 10 November. Pahlawanku, inspirasiku. Wah, luar biasa. Dari kata itu aja pastinya punya banyak makna Bang ya. Iya. Pahlawanku, inspirasiku gitu. Mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan lainnya nih Bang ya, mungkin dari beberapa pembahasan yang udah kita omongin sebelumnya, di sini aku pengen nanya dong Bang, masalah tadi nih masih seputar anak muda, karena kan kita bahasannya tentang anak muda, segmennya Iya. anak muda, Bang Andre juga masih anak muda, soal pahlawanku gitu, inspirasiku gitu. Gimana kalau misalnya saat ini tuh banyak banget anak muda yang menjadikan inspirasinya atau role modelnya itu adalah bukan
pahlawannya kita sendiri gitu. Iya. Banyak banget misalnya public figure gitu. Sebenarnya itu nggak masalah ya Bang ya, melainkan itu kan juga sebuah apresiasi dan sebagainya. Namun gimana mungkin cara menumbuhkan rasa cinta, terus juga rasa aware, ini loh pahlawanku gitu. Kalau misalnya bukan kita lagi kan yang menghargai atau menjadikan inspirasi, siapa lagi? Gitu. Betul. Ya kalau itu ya kembali ke diri masing-masing lagi sih sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kalau mau ngefans ke yang lain ya tidak ada masalah, ibaratnya seperti itu. Cuma untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap para pahlawan kita ya kita harus tahu dulu kisah perjuangan para pahlawan kita ini seperti apa, seperti apa pengorbanannya, diasingkan, disiksa, bahkan dibunuh gitu loh. Nah jadi kita harus tahu dulu gitu loh. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah tapi untuk para pahlawan kita itu kita wajib kenal, wajib tahu seperti itu. Nah kita cari tahulah kisah-kisahnya, ceritanya dulu seperti apa, perjuangannya seperti itu. Agar ya karena ya banyak banget sih ibaratnya kisah perjuangan dari para pahlawan ini yang luar biasa sekali, luar biasa heroik sekali, dan menurut saya ya ini sesuatu yang wajib bagi kita ini untuk apa ya, tanamkan dalam diri kita untuk wih keren banget sih, ibaratnya bangga gitu loh, keren banget gitu loh, gitu sih kalau menurut saya. Jadi misal aku tangkap juga dari segi literasi itu harus ditingkatin juga. Harus ditingkatkan. Anak muda Balikpapan kan literasi zaman sekarang juga nggak harus kayak konvensional buku gitu Bang. Iya, semua ada di genggaman. Bener banget. Seperti itu. Nah pastinya juga salah satunya konten yang Bang Andre sempat angkat juga kemarin itu salah satu bentuk literasi juga Bang, termasuk ya untuk meningkatkan dari segi menghargai pahlawan melalui pengenalan museum-museum bersejarah. Oh tadi. Kegiatan maksudnya? Ya, yang tadi. Lain konten, kegiatan dong itu. Iya itu kegiatan ya. Nah masalah tadi itu kan juga Bang anak muda Balikpapan terus juga teman-teman yang lainnya pun juga harus mengetahui dan mencintai rasa bangga tadi yang Bang Andre bilang soal pahlawan tadi. Nah Bang Andre sebagai Ketua KNPI Balikpapan nih baru aja terpilih juga, mungkin ada terobosan yang ingin dilakukan untuk memajukan kota Balikpapan ini? Ya, jadi yang pertama yang ingin saya lakukan tentunya jika kita bicara tentang ingin melakukan terobosan untuk kota Balikpapan ya tentu kita harus dari dalam diri kita dulu, dari dalam tubuh KNPI seperti itu. Dan saat ini saya membuka peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk pemuda-pemuda yang ada di kota Balikpapan jika merasa memiliki keinginan bersama-sama ingin membesarkan KNPI dan kota Balikpapan, ayo bergabung gitu loh. Oh saya punya skill ini nih yang sekiranya ini mampu untuk meningkatkan perkembangan di kota Balikpapan. Bisa ayo silakan bergabung dulu. Dan jadi untuk perkembangan kota ya kita kembangkan dulu tubuh KNPI ini gitu loh. Jadi KNPI terbuka seluas-luasnya, kita buka dulu seluas-luasnya untuk seluruh pemuda yang ada di kota Balikpapan seperti itu. Nah baru habis itu ayo sama-sama kita besarkan kota ini seperti itu. Jadi KNPI selalu terbuka untuk pemuda kota terbuka, Balikpapan. Sangat terbuka. Pemuda dan pastinya juga harapan terbaik untuk pemuda-pemuda kota Balikpapan, untuk KNPI Balikpapan, untuk Bang Andre juga. Siap. Terima kasih sudah hadir dan sharing di Hari Pahlawan 10 November, Pahlawanku Inspirasiku, pastinya di Bisa Bincang Santai kali ini Bang Andre. Siap. Oke, terima kasih ya Bang Andre. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang baik. Ditunggu. Oke, Bang Andre juga boleh bantuannya ya untuk boleh dong. Kita biar sama-sama kompak. Tentunya langsung aja kita bakal tutup dengan secara bersama. Oh, secara bersama. Kirain dengan pantun. Masak air biar masak. Oke, Bang Andre kalau misalnya aku bilang bisa bincang santai. Boleh sama-sama kita ngomong bisakah gitu. Oke, boleh. Bisakah karena ini salah satu bahasa Balikpapan banget Bang Andre ya. Karena di Bisa kali ini kita pastinya berbincang-bincang santai tentunya. Mungkin bisa langsung aja Bang Andre. Oke. Bisa bincang santai. Bisakah?
Pastinya CNBTV pamit, Nelena Pratiwi pamit, Bang Andre juga pamit. Siap. Terima kasih sudah menonton. Terima Bye. kasih, dadah.